Jauh sebelum Indonesia merdeka, dikenal dengan nama berbeda pada pulau-pulau tertentu sebelum menjadi nama Nuswantara. Saat itu, setiap pulau besar kecil dikuasai oleh ribuan kerajaan, baik kecil maupun besar. Sebagian dari kerajaan-kerajaan tersebut berstatus sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan besar, dan sebagian lainnya berstatus sebagai kerajaan yang memiliki kemerdekaan penuh. Karena banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang lemah pertahanannya, muncul kerajaan besar yang akhirnya mencaploknya melalui perang. Bermula dari sinilah penjajahan kerajaan besar pada kerajaan kecil dengan tujuan menguasai, muncul di bumi Nusantara ini beratus-ratus atau beribu-ribu tahun silam. Bahkan sebelum cerita tentang para nabi dari gurun sana terdengar sampai telatah Nusantara ini. Hal ini jarang diinformasikan demi menjaga kesan bahwa wilayah-wilayah di Nuswantara telah bersatu di masa silam. Sehingga yang muncul di permukaan adalah penjajahan hanya dilakukan bangsa-bangsa besar di dunia, semisal Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Pada dasarnya gagasan menyatukan wilayah-wilayah Nuswantara sudah terjadi sebelum Sumpah Palapa diikrarkan oleh Mahapatih Hamengkubumi Gajah Mada di hadapan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan para Punggawa Majapahit. Namun pernah direalisasikan oleh Kertanegara Raja Singhasari dengan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwipantaranya, dan ditunjang program ekspedisi Pamalayu, melakukan program kerjasama dengan tanah Melayu. Sebelum Kertanegara, Sriwijaya melalui rajanya Dapuntahyang dan Rakai Panunggalan Dyah Dharanendra pula merealisasikan gagasan Nuswantara melalui perang sebagaimana yang ditempuh oleh Majapahit di bawah pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan mendapat dukungan Sumpah Palapa Gajah Mada. Karenanya munculnya Sumpah Palapa Gajah Mada dimungkinkan terinspirasi dengan gagasan Kertanegara serta Dapuntahyang dan Dyah Dharanendra Raja Sriwijaya yang pusat pemerintahannya berada di Medang. Dan cerita tentang kerajaan-kerajaan Nuswantara terus bergulir hingga munculnya peradaban agama yang membuat bahkan mengubah sejarah yang sebenarnya, tentunya sesuai dengan misi visi agamanya. Entah sampai kapan sejarah yang benar akan muncul terrekonstruksi dari DNA para leluhur Nusantara untuk bekerja sama membenahi kesalahan sejarah yang sudah banyak dibukukan itu. Yang jelas, peradaban di telatah Nuswantara yang akhirnya ditulis Nusantara ini faktanya lebih tua dari peradaban yang ada di negeri gurun sono, dan lebih maju teknologinya saat itu dari penemuan-penemuan yang ada di kedua wilayah tersebut. Sebagai perbandingannya, terbukti Nusantara lebih unggul dalam banyak hal. Sekian dulu, semoga bermanfaat walau tak sependapat. Salam Rahayu, berkah.